tua ataupun berbagai stakeholders lainnya dan bukan melalui instansi militer. Ya ampun mas kan dapil sini, mendingan turun deh mas, mendingan lihat deh langsung deh. Anggota DPR dari fraksi PAN, Verrel Bramasta, mengkritik tentang kebijakan Kang Deddy Mulyadi membawa siswa yang nakal ke barak militer. Langsung dijawab oleh Bupati Purwakarta. Bagaimana lengkapnya teman-teman kita lihat sama-sama. Ataupun berbagai stakeholders lainnya dan bukan melalui instansi militer. Ya ampun mas kan dapil sini, mendingan turun deh mas, mendingan lihat turun deh langsung deh, daripada mas berwacana. Nah yang mas maksud tuh yang pro kontra kekhawatiran tuh orang tua yang mana mas? Ini orang tuanya dititipin semua seneng, dititipin di sini. Nah gini deh mas, ini kan ada yang mau masuk lagi 30, kita bagi 2 aja deh mas. Mas 15 ya 15, yang 15 dengan cara mas, yang 15 kita lanjutkan dengan cara kita dibina di barak militer. Yuk. Oh dibagi. Ayo dibagi ya. Lebih baik action mas daripada terus kita bikin wacana ya. Si ganteng kalem speak up nih ikutan soal siswa ke barak TNI. Ada yang bilang wajar lah dia ganteng, orang kaya, muda, dewan lagi. Tapi ada juga yang kontra. Anak mami begini mana ngerti kerasa kehidupan anak. Apalagi di keluarga miskin. Bukan melalui instansi militer. Sejumlah pemerhati pendidikan juga mengingatkan saya bahwa layaknya seorang dokter, kita perlu terlebih dahulu mendiagnosa akar permasalahan ataupun penyakit dari pasien sebelum mereka menentukan metode untuk mengobatinya. Jangan sampai niat yang baik tidak selaras karena dengan cara yang tidak tepat. Setiap intervensi terhadap perilaku anak tentu perlu mempertimbangkan interaksi mereka dengan lingkungan sosial secara menyeluruh. Jadi ingat kata-kata KDM yang ini nih. Kritis diomongin, nggak kritis diomongin. Kalau DPRD ngomong terus, diomongin, kata rakyat kerjanya ngomong terus. Kita tidak butuh ngomong. Saya Verrel Bramasta, anggota DPR RI. Ini lengkapnya ya, dari daerah pemilihan. versi lengkapnya. Saya sepakat bahwa pendidikan karakter adalah fondasi penting untuk membangun generasi muda. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi upaya pemerintah daerah untuk menerapkan kedisiplinan dan juga akhlak yang mulia untuk pendidikan karakter siswa-siswi yang sedang mengalami masalah perilaku. Namun, dengan hal ini, saya mencermati adanya kekhawatiran dari berbagai pihak, terutama beberapa orang tua yang concern mengenai polemik pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut. Apalagi, pendekatan yang digunakan adalah military approach. Banyak yang akhirnya bertanya, apakah metode ini benar-benar efektif untuk men-tackle akar permasalahan? Kita semua perlu melihat hal ini lebih mendalam. Dalam banyak kasus, perilaku menyimpang bagi para anak-anak muda atau remaja ini bukan hanya semata-mata karena soal disiplin yang lemah, tetapi bisa jadi juga ini adalah merupakan manifestasi dari dinamika keluarga, social pressure, ataupun masalah emosional yang belum tertangani. Bila kita hanya mengandalkan physical approach atau pendekatan secara fisik tanpa menyentuh dimensi psikologis dan juga spiritual para remaja ini, saya rasa kita malah akan membentuk karakter anak-anak muda yang keras, bukan yang tangguh. Lalu juga kalau kita lihat dari sisi kebijakan, penting untuk kita ingat bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau lebih tepatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tidak ada dalam undang-undang tersebut yang mengatur atau mengharuskan siswa atau siswi untuk pindah ke barak militer sebagai bentuk edukasi. Sementara itu, kalau kita berkaca kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum ataupun anak-anak yang menunjukkan perilaku yang menyimpang termasuk dalam kategori anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang penanganannya seharusnya melibatkan banyak stakeholders seperti lembaga sosial dan pendidikan, counselor, pihak orang tua, ataupun berbagai stakeholders lainnya dan bukan melalui instansi militer. Sejumlah pemerhati pendidikan juga mengingatkan saya bahwa layaknya seorang dokter, kita perlu terlebih dahulu mendiagnosa akar permasalahan ataupun penyakit dari pasien sebelum mereka menentukan metode untuk mengobatinya. Jangan sampai niat yang baik tidak selaras karena dengan cara yang tidak tepat. Sebagai wakil rakyat dari daerah ini, saya rasa penting untuk kita semua bisa mencermati persoalan ini dengan baik. Tentunya mengenai pendekatan pembinaan yang akan diterapkan. Setiap intervensi terhadap perilaku anak tentu perlu mempertimbangkan interaksi mereka dengan lingkungan sosial secara menyeluruh. Sebagaimana ditekankan dalam HBSE, Human Behavior in Social Environment, artinya pembinaan itu tidak cukup semata-mata hanya menekankan kedisiplinan, tetapi juga harus menyentuh berbagai aspek seperti psikologis, spiritual, emosional, dan juga kultural dalam ekosistem kehidupan seorang anak. Saya juga akan mendorong di Komisi 10 DPR RI untuk lebih memprioritaskan isu ini. Terutama mungkin dengan mengadakan rapat kerja dengan Mendikbudrismen untuk bisa berdiskusi dan berdialog lebih lanjut lagi mengenai model pembinaan semacam ini, komprehensif yang tentunya sesuai tupoksi saya di tingkat nasional. Rapat lagi, yang dibicarakan rapat lagi, uji lagi. Yang diinginkan masyarakat itu langsung ke lapangan, langsung eksekusi, langsung praktek. Bukan kayak gitu doang. Lagi di barak militer juga ada
pendekatan secara spiritual. Mereka diajarkan soal sholat, soal apapun itu, dan disiplin itu yang paling penting di sana diajarkan juga. Makanya turun langsung ke lapangan. Saya bongkar bangunan di pinggir sungai, kebayang kalau saya diskusi dulu sama DPRD tidak akan pernah terbongkar. Karena DPRD ada konstituennya di situ, ada partai A, partai B, partai C, diskusinya tidak akan berhari-hari. Nanti aspirasi berkembang, bangunan tidak dibongkar, ribut tidak berhenti. Maka itu saya pilih, saya bongkar sendiri. Kenapa? Agar Bapak tidak cacat, agar Bapak tidak pusing menghadapi konstituen. Ketika konstituen bertanya ke Bapak, kenapa tempat warung saya dibongkar? Kenapa rumah yang berpuluh-puluh tahun dibongkar? Bapak cukup mengatakan, Bupati nanti bisa, gubernur nanti bisa dicari jente benang di urus saja jadi Bapak bersih. Bisaan halus bener Bapak Aing nyindirnya. Di sini rakyat bisa menilai bahwa selama ini yang bikin ribet, yang bikin lamanya menyelesaikan masalah itu ya DPR. Dengan banyaknya rapat, diskusi, bahkan evaluasi, tidak semerta-merta sebuah kebijakan dapat disetujui. Belum lagi berapa besar anggaran yang dikeluarkan untuk rapat, untuk diskusi, tapi outputnya gak jelas. Mending langsung aja dikerjakan urusan evaluasi belakangan setelah melihat hasilnya. Kalau misalkan kebijakan gubernur itu baik untuk masyarakat, ya teruskan. Kalau misalkan tidak baik, jangan dilanjutkan. Masuk akal juga apa yang dikatakan Kang Deddy Mulyadi. Biasanya anggota dewan itu kan konstituennya ya masyarakat seperti ini. Penyalur aspirasinya adalah masyarakat yang butuh pertolongan, meskipun menyadari apa yang dilakukan mereka itu salah. Jadi semisal terjadi sesuatu di lapangan karena kebijakan Kang Deddy Mulyadi, anggota dewan bisa menyalahkan Kang Deddy Mulyadi langsung. Bager pisan kan Bapak Aing. Nah, ini ada berita lagi nih. Deddy Mulyadi dilaporkan ke Komnas HAM terkait kirim anak ke barak militer. Pak, Kang Deddy itu turun ke lapangan. Dia lihat langsung. Bapak ini siapa? Mau curi panggung? Mau numpang tenar? Cari ide yang lain, Pak. Ya. Gubernur Jawa Barat itu punya gagasan, punya ide yang bagus. Bapak lapor ke Komnas HAM yang sudah diperbuat oleh Komnas HAM untuk anak-anak di Indonesia ini apa? Coba, kenakalan remaja itu luar biasa, Pak. Dilaporkan Bapak ya. turun. Coba cek di jalanan itu seperti apa anak-anak itu sudahan. Udah banyak yang pakai narkoba, sudah banyak yang ngelem, bawa celurit. Tuh kemarin di Jakarta kan barusan ada lagi tawuran di Manggarai itu. Kang Deddy itu tujuannya niatnya baik, Pak. Ya, kalau mau kritik yang bagus, Pak, ya. Jangan main-main lapor kayak gini. Semangat Kang Deddy. Sukses. Lanjutkan. Komnas HAM sebut TNI bukan lembaga didik dan programnya Kang Deddy Mulyadi itu harus dievaluasi. Gini ya, gue tuh kesel banget sama orang-orang yang sibuk ngurusin urusan orang lain. Padahal pekerjaan dia tuh gak ada yang bener gitu. Nggak Komnas HAM, KPAI. Kalian ini ngapain ngurusin program-program orang? Kalau programnya salah dan nggak masuk akal, boleh kalian protes. Lah ini bener. Justru pekerjaan kalian yang nggak bener. Mending kalian beresin dulu deh kasus HAM yang nggak pernah selesai sampai hari ini. Wiji Tukul, Munir, dan masih banyak lagi yang lainnya. Atau yang terbaru deh, kasus pelanggaran HAM yang terjadi di sirkus Oci Taman Safari. Beresin, itu aja nggak beres. So-soan mau ngurusin program orang lain. Ini KPAI sama Komnas HAM sama aja. Kalian tahu nggak kalau anak-anak yang masuk ke dalam itu tuh memang anak-anak yang udah nggak bisa diatur lagi. Pelanggaran yang mereka lakukan itu sudah masuk ke ranah kriminal. Kalian ini emang buta atau emang nggak pernah nonton media sosial? Atau emang pura-pura nggak tahu aja gitu? Sekarang itu banyak sekali kasus anak-anak sekolah yang tawuran, yang sampai meninggal pun banyak. Ketika para anak-anak bandel yang tawuran ini yang bawa sajam sampai ada kena bacok, ada yang meninggal, kalian kemana? Ini udah bener. Anak-anak yang masuk ke dalam barak atas persetujuan orang tua. Berarti orang tuanya saja sudah nggak sanggup buat ngatur anak ini. Itu di jalan banyak banget anak-anak yang minta-minta, yang butuh sekolah, butuh makan, butuh hidup. Kalian kemana? Hei, KPAI, Komnas HAM, yang di jalan-jalan dong yang diurusin. Kalian itu segitu nggak ada kerjaannya ya sampai ngurusin pekerjaan orang lain ya? Heran bener gua.
Siapa tahu kalau Jawa Barat sukses, maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan peraturan supaya bisa jadikan model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia. Masif di seluruh Indonesia untuk ke depan. Program ini seperti apa, Pak? Gini, saya menemukan setelah saya pelajari, saya sudah larikan will saya sudah sampaikan kepada saya. Kemudian dari eselon 1 sampaikan menginformasikan kepada saya akhirnya berkesimpulan begini. Pendidikan yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat ini, orientasinya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kualitasnya apa? Satu, knowledge, pengetahuan. Yang kedua, peningkatan keterampilan. Yang ketiga adalah peningkatan mental, kualitas mental, produktivitas, disiplin, tanggung jawab. Kalau variabel-variabel ini seirama, senasib, sejiwa dengan hak asasi manusia. Ya, berarti nggak ada dong, tidak masuk ke wilayah-wilayah yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Tuh, Menteri HAM ya sudah mengatakan ini tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Apa yang dilakukan oleh KDM itu nggak bertentangan dengan hak asasi manusia. Sudahlah, jalan terus KDM, jalan terus, ya kan. Paling kalau urusannya dengan DPR ya kayak gitu doang, rapat, observasi, diteliti lagi. Akhirnya apa? Gak dieksekusi dari dulu itu. Ada anggota DPR baru yang masih muda itu tadi, pakai kata-kata yang susah banget tuh. Kata-kata intelektual, diagnosa dokter. Dicek dulu, cek. Kemudian dia uji dulu, cek. Observasi, cek. Gak dieksekusi, itu udah dari dulu. Makanya kita itu sudah tahu ya kan. Bahkan Kang Deddy itu sudah berpengalaman lebih daripada kamu, Mas Farel. Udah menjadi anggota DPR berapa tahun. Beliau tahu lah rapat-rapat kayak gitu ujung-ujungnya seperti apa. Kalian lebih paham daripada lu. Gak usah pakai kata-kata tinggi, intelek. Yang penting eksekusi langsung di lapangan. Gitu. Jangan banyak